Mundur lagi. Ya, ini kader. Enggak. Nakes. Oh iya. Iya. Iya, 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 iya. Ini bidan, kalau ini asisten.
kanca-kanca mrene yo 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 Pino minggu ayo padha tunggu punika kanca-kanca ya adik joget dusun kang ginu joget jalan
Alhamdulillah alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini pada kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan survei luring hari pertama. Oke, untuk menyingkat waktu, karena kemarin penyerahan untuk berita acara surat pernyataan dari Kepala Puskesmas dengan dari saya belum, maka sebelum saya klarifikasi masukan akan saya serahkan surat pernyataan baik dari saya maupun dari Kepala Puskesmas. Ya. Ini ada satu lagi Kepala Puskesmas dengan saya serah terima surat pernyataan. Kalau sini lokal itu mau. Lalu 1 2 Terima kasih untuk surat pernyataan. Salah satunya bunyinya adalah bahwa baik Kepala Puskesmas maupun kita tidak meninggalkan Puskesmas selama superakreditasi. Kemudian dari kami surveyor akan menjaga rahasia dokumen-dokumen yang kami terima. Itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan klarifikasi dan masukannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, dalam hal ini diwakili Pak Eri. Selamat ketemu lagi nih Pak Eri, yang pernah ketemu di Puskesmas mana itu waktu saya survei. Kepala Puskesmas Cikadu dan surveyor, tim surveyor Laskesi untuk Puskesmas Cikadu, Bu Endah Mayanti, SKM MSI. Selanjutnya ya, sambil ini karena dari lintas sektor sudah menunggu, nanti agenda untuk hari ini setelah klarifikasi dan masukan, tentunya masukan dan masukan itu hasil dari dokumen yang diupload maupun hasil dari kemarin. Ini saat kemarin daring, wajah-wajah tegang dan Bapak memang harus tegang, berarti serius. Slide lanjut. Batang kayu sekeras besi dijadikan tiang rumah pangeran. Supaya akreditasi bersama Laskesi tentu slide lanjut. Nah, ini mulai ya. Menyenangkannya di sini. Ya, terima kasih acara daring kemarin berlangsung lancar. Ada sedikit gangguan tapi ya tidak seberapa. Terima kasih kesiapannya semuanya dari Puskesmas Cikadu. Karena ini sangat penting, di mana daring itu adalah bagaimana kita menelusur secara hybrid dan menggunakan teknologi virtual. Dan ini harus menjadi mindset atau bahan pola pikir sekarang bahwa kita harus bisa menggunakan ini. Suara dan gambar bagus, sinyal juga bagus ya, walaupun kadang-kadang hilang tapi kemudian muncul dengan cepat ya. Paparan Puskesmas baik materi maupun cara menyampaikan sudah bagus, bahkan bersemangat. Tepuk tangan. Kayaknya memang darah dari Jawa Timur itu betul kan? Nah, menggebu-gebu luar biasa. Ini
Ini dari daerah kapal kuda rupanya ini. Iya betul. Kalau Sidoarjo, berarti dekat-dekat lapangan terbang itu ya, Juanda. Serem. Oh dari Lombok, nah, dekat Lapindo ya. Kemudian secara umum ini saya nanti juga Bu Endah akan menyampaikan dari beliau dari bab 1, 2, dan 4. Saya lebih ke bab 3 dan 5 dan sebagian ada di bab 2. Sebagian ada di bab 1. Secara umum dokumen yang diupload sudah lengkap dan runtut. Hanya ada beberapa dokumen perlu sedikit direvisi. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini penting, bentar Mas, Mbak. Ada kata sedikitnya ya. Saya ada pernah bersama saya tulis banyak revisi, kalau ini sedikit. Ya, tepuk tangan. Karena sudah banyak puskesmas yang sudah terakreditasi. Gimana? Berarti sambungan omongan saya apa jawabannya? Karena sudah banyak puskesmas yang terakreditasi. Jawaban lanjutannya apa? Sudah banyak contekan. Tidak apa-apa ya, berarti itu ada semangat luar biasa, semangat untuk menyontek. Makanya nanti 2 hari ini saya dengan Bu Endah akan mengecek apakah sekedar menyontek ataukah pemahaman. Nah ini yang form-form yang tidak dirujuk, yang kartograf ada contohnya ya? Ada ya, sudah nanti saya cek, sudah ada ya. Slide lanjut. Kemudian ini belum diisi juga selain memberi nama pemberi info dan penulis info belum ditulis, yaitu hanya tanda tangan. Masih kosong ya. Tanda para pemberi ini. Ya. Ini juga belum, namanya belum lengkap ya. Kalau kesulitan pakai sampel. Namanya di atas Pak. Mana? Informasi Kemdikbud. Oh, yang bawahnya? Oh, tapi belum ada namanya katanya. Ya, itu kepatan. Ya. Slide lanjut. Terus ini ada laporan operasi belum digambarkan lokasi pelaksananya. Belum didekodir. Itu sudah dikasih belum? Oh, ya. Ya, nanti disilang. Ya. Ini sudah ada tulisan laporan, dilakukan pemasangan dengan bagus, sudah bagus. Cuma tujuannya coba ini kan untuk melihat operasi gimana. Mungkin kelupaan saja. Ya. Ya, boleh dibintari dari tanda silang untuk mengetahui bahwa itu loh lokasinya di situ. Nanti ini kaitannya sama tepat lokasi, tepat orang, dan tepat prosedur. Ya. Di sini berarti 3 hal tepat itu berarti tepat lokasinya belum tergambarkan di situ. Ini kan prosedur, itu nama. Nah, untuk lokasi ada di gambar itu. Slide lanjut. Ini bukti asuhan PRB, surat rujukan kurang sinkron, rujuk baliknya di mana upload statusnya. Coba nanti dicek kembali yang tentang PRB 372 ya. Kemudian 339 telusur di labeling B3 dan penempatan B3. Oh, nanti dicek ulang. Nah ini kemudian karena saya namanya di bab 4 juga ada tentang B3 ini ada dengan B3 dan di bab 3 mohon identifikasinya. Ya. Slide lanjut. Ini sudah mulai diperbaiki kelihatannya. Ya terima kasih sudah diperbaiki. Yang dasar darurat. Ya pasien. Ini ada kekurangan kemarin. Slide lanjut. Ini juga sudah diperbaiki kelihatannya ini. Ya. Ini saya screenshot saat dari. Slide lanjut. Kemudian bab 5 dokumen berbasis dan dokumen bukti lainnya. Untuk bab 5 sudah cukup bagus dan lengkap. Boleh teruskan. Ya, nanti saya akan telusur pemahamannya. Ya, dokumen sudah bagus, mudah-mudahan paham.
Kalau sudah paham, saya senang, dan lebih bagus lagi paham dan diimplementasikan. Slide lanjut. Nah, ini bagaimanapun nelayan teramat lihai, diterpa ombak terombang ambing. Meskipun di Cikadu kami ditugaskan menilai, tak lupa kami selalu membimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Harusnya sudah auranya sudah mulai buka. Aura kasihnya tadi sudah dibuka. Baik yang kami hormati Ibu Kapus beserta tim, terus ada tim TPCB juga, TPCB Kenanga ya Pak ya. Pak Kenanga tapi ketuanya vakum. Terus ini partner saya selama 3 hari ini dengan Pak Hendadi. Baik Bapak Ibu semua izin menyampaikan, mungkin kalau saya, tadi Pak Hen sudah bercerita banyak terkait dengan dokumen dan sebagainya. Sebenarnya hampir sama, dan saya juga luar biasa. Puskesmas baru akreditasi pertama ya Bu Kapus, dokumennya sudah mulai tertata walaupun mungkin ada sedikit yang salah hafal. Jadi mungkin pembedaan antara regulasi, dokumen bukti dan bukti dukung dan sebagainya yang harus kita samakan persepsi. Tapi terakhir saya lihat karena tadi malam saya masih sempat buka itu juga sudah mulai tertata walaupun mungkin ada beberapa yang masih harus kita benahi. Tadi juga sudah disampaikan Pak Hendadi terkait dengan tata naskah. Betul, jadi secara akreditasi ini kita melihatnya adalah dokumen. Walaupun secara substansi dokumen itu sudah ada, tentunya ada aturan-aturan tata tulis nilai dokumen, bagaimana konsideran hukumnya, terus kita menentukan bagaimana kita membuat SK itu tujuannya apa, bahasanya bukan hanya sekedar ya mungkin tadi karena sudah banyak contekan ya Bu, jadinya enak gitu. Tapi ternyata karena teman-teman dengan ada target sekian waktu, copy paste-nya itu tetap ya, jadi nggak dilihat ini apa sih, belum tentu yang ada di puskesmas lain bisa diterapkan di kita. Jadi itu yang mungkin harus yang dipahami bersama. Baik, lanjut Mbak, mungkin saya mulai agak banyak tapi nanti sekilas kan itu juga banyak teori ini tadi sudah disampaikan, suasananya masih tegang dan sebagainya. Sekarang sudah mulai tersenyum di akhir sesi dari kita juga kemarin sudah mulai cair. Lanjut, apalagi tadi malam sudah ketemu kepiting gemes. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa semangatnya sangat luar biasa. Baik di seluruh karyawan dengan dukungan SDM yang cukup banyak latar belakangnya. Terus dari dinas juga matur nuwun semangatnya. Terus ada kemampuan memperbaiki. Iya Bu, siap, segera saya perbaiki, diupload ulang. Nanti saya kasih checklist. Nah, checklistnya hari ini saya minta ini. Dan checklistnya sudah ada. Pegawainya, puskesmasnya ramah, murah senyum, pasti di dalam daring kan yang dilihat wajahnya pertama senyum. Ekspresi kita lihat ekspresi hari pertama, lanjut Mbak. Masih seperti ini kayaknya. Enggak ya. Lanjut Mbak. Nah, di bab 1 terkait dengan TKSD itu ada 7 standar. Dari perencanaan, kemudian akses bagi pengguna layanan, tata kelola organisasi, manajemen sumber daya manusia. Yang keempat adalah FMK, manajemen keuangan, pengawasan dan pengendalian kinerja, serta pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan. Nah ini nanti banyak menjawab dinas kesehatan, maupun dari PCP Rawuh. Lanjut, nah kekuatannya di puskesmas Cikadu ini adalah pemahaman puskesmas semua pegawai terhadap standar puskesmas sudah cukup baik. Beberapa yang saya tanya, terutama ini uji mutunya luar biasa.
Terus pemahaman tata kelola juga sudah cukup baik, tapi perlu ditingkatkan agar lebih sempurna. Tadi sudah disampaikan serta aturan berlaku, konsistensi dan sebagainya. Dukungan dinas kesehatan yang luar biasa, matur nuwun. Maka nanti besok Ibu Kepala Dinas juga rawuh secara pribadi. Lanjut Mbak. Nah, ini di bab 1 kita lihat. Sudah ditetapkan tujuan tata nilai Puskesmas dengan jenis-jenis pelayanan berdasarkan indeks kebutuhan dan harapan masyarakat. Ada hasil PHBS, Rosmilling, SEP, ISPK, Muslim Pandes, dan Medsos. Tetapi di dalam fakta dan analisa yang tidak kalah penting adalah SMD. Ya, belum ada kan SMD-nya. Ini padahal benar-benar nanti bottom up dari masyarakat. Kalau yang ini panjenengan kan dari panjenengan nih, IKH, PEBS juga walaupun ke masyarakat, tapi kan tugas yang melakukan. Lokmin sama, Lensa kan juga. Nah, ISPK juga pendataan walaupun dia ini penting. Jadi yang penting adalah IKH, ISPK, dan SMD karena nanti akan dibawa ke Muslim Pandes. Sudah dilakukan analisis IKH, inovasi pelayanan, tetapi belum dimasukkan dalam jenis pelayanan. Inovasi pelayanannya apa? Itu alangkah baiknya dimasukkan di dalam jenis-jenis pelayanan pengembangan. Kan yang tahu nanti panjenengan tahu, masyarakat nggak tahu. Nah itu, sehingga betul dicantumkan juga di dalam RUK. Walaupun Kebab-Dupe itu adalah kegiatan kesehatan ibu dan anak dalam penurunan angka kematian ibu. Kegiatannya kan lebih ke peran dukun dan sebagainya itu. Itu dimasukkan di dalam KIA dan dimasukkan juga. Masukkan lebih lihat. Ini selanjutnya regulasi tadi pengelolaan umpan balik layanan sudah ada, SK, SOP dan sebagainya. Namun belum dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik. Jadi yang ada hanya SK, SOP, pedoman dan sebagainya. Padahal kan harus ada umpan baliknya setelah dilakukan pelayanan. Bagaimana dengan kepuasan pasien? Mungkin panjenengan sudah melakukan, tetapi di dokumen di upload belum ada. Saya juga nggak tahu, nanti makanya coba kita lihat ini. Pengguna layanan maupun tindak lanjut didokumenkan dalam akses, sehingga contohnya begini, pengaduan misalnya ditulis di papan nama, oh ini pengaduan bulan ini ada ini, atau ditempel di dalam, disampaikan waktu minlok pinseng. Nah itu tolong ada, sehingga bisa diakses oleh masyarakat, baik itu yang melakukan komplain atau para stakeholder yang berkepentingan. Alangkah baiknya tunjuk tim pengelola. SK-nya sudah ada, SK pengelola umpan balik, tetapi timnya itu belum nampak di situ. Sehingga tim ini yang nanti akan melaporkan ke kepala Puskesmas. Ada bukti umpan balik pengguna layanan yang diperoleh secara berkala. Secara berkala setiap bulan alangkah baiknya dibuat itu laporan, sehingga ada atau tidak dibuat. Jadi ini tugas nanti tim pengelola umpan balik ini. Ada bukti penanganan aduan, adanya hanya foto ya. Foto ini foto apa? Jadi teman-teman kayaknya kalau bukti mindsetnya itu hanya foto. Foto itu foto melakukan apa? Dijelaskan siapa yang melakukan, kapan dilakukan, kejadiannya itu tentang apa, tindak lanjutnya apa, sehingga jelas. Bukan hanya sekedar foto. Sama kayak distribusi laporan juga gitu, distribusi ya foto orang memberikan tanda tangan. Nah, itu foto tanda tangan absen kan juga bisa kalau foto seperti itu. Nah, selanjutnya tata naskah regulasi sudah baik tentang penyusunan SK, pedoman, KAK, tetapi masih digunakan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yadi yang referensi yang sudah tidak perlu lagi, sehingga di situ juga terus simbol yang belum sesuai. Maksudnya begini, penggunaan tata naskah di Puskesmas itu kan sudah ditentukan, ada pedoman, tetapi kopnya itu beda-beda, ya kan? Ada yang berwarna, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang itu kembali lagi ke pedoman jenengan. Saya nggak bisa menyalahkan, tapi kalau melihat itu
berarti belum ada keseragaman. Harusnya kan di dalam pedoman sudah diatur tuh, pedoman tata naskah mengikuti semua, baik di dokumen UKM, UKP maupun dari bab 1 sampai dengan bab 5. Kop surat itu kan sama harusnya, mau itu undangan, mau itu tadi SK dan sebagainya, kan harusnya standarnya sama. Nah itu ada berbeda-beda, itu walaupun sepele, tapi kalau panjenengan sudah mengatur, ya harus disamakan. Sehingga di sini perlunya optimalkan peran kepala TU untuk melakukan telaah dan verifikasi produk regulasi yang sudah ditetapkan oleh pimpinan sebagai bentuk bias dibutuhkan paraf pada samping nama pimpinan. Biasakan semua dokumen lewat kepala tata usaha untuk dilakukan verifikasi dan ada paraf buktinya dilakukan paraf. Lanjut Mbak. Ini ketersediaan data ini di 1.2 sudah dilakukan. Di situ hanya ada pelaporan ke dinas, ada simbusnya. Ada. Terus ada sistem pelaporan ke dinas masih hard copy atau model sudah ada aplikasi-aplikasi? Ada yang hard copy, ada yang aplikasi. Kalau ada ditampilkan, karena saya nggak bisa menemukan, yang saya lihat hanya hard copy saja. Terus padahal kan sudah ada simbus, sudah ada apa, atau mungkin ada media-media lain yang digunakan. Nah itu tolong ditampilkan sehingga kita bisa melihat ketersediaan data itu di mana saja, bukan hanya sekedar laporan panjenengan ke dinas. Ketersediaan SDM ini juga dengan jumlah kompetensi yang sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, sehingga semua tenaga sudah dilakukan kreditasi. Namun demikian belum dilakukan anjak sesuai dengan mekanisme yang ada. Anjaknya masih menggunakan, memang ada dua dilema kita, dengan anjak yang aplikasi Kemenkes, ya kan, tapi juga di anjak yang dari Permenpan RB, karena kita tidak bisa lepas dari dua itu. Kalau di aplikasi Kemenkes itu kan hanya menghitung jumlah tenaga nakes, betul kan? Yang non nakes bagaimana? Tenaga pendukung. Nah itu sehingga dipadukan dengan Permenpan nomor 1 tahun 2020. Bila diperlukan, tentu kita harus, walaupun sudah ada friendbook dari Kemenkes, ketika saya tanya itu memang sudah di-list jumlah dokter sekian, kebutuhan sekian, tapi belum ada narasinya di situ. Jadi harusnya ada kebutuhan ini bisa kami penuhi dari tenaga lain dengan cara pendelegasian wewenang. Kan nggak mungkin dengan minta dinas langsung dikasih tenaga, karena sudah tidak lagi bahasa merekomendasikan kami penuhi kebutuhan tenaga, tidak. Itu pasti jangka panjang, nggak mungkin. Tetapi tentunya memanfaatkan SDM yang ada itu tadi. Itu bisa dilihat ketika panjenengan membuat dan dibuat analisis di situ. Jadi bukan hanya kurang 2, kurang 3. Nah itu caranya memenuhi kekurangan bagaimana? Kami mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu semua yang berbeda sudah menunggu, dan sebenarnya kalau kami Bapak tidak menginginkan ada acara seremonial lagi, kalau seperti dulu itu ada penyambutan terkait, tidak. Jadi tugas kami itu adalah tentunya memotret pelayanan yang sudah diberikan Puskesmas Maturunpun. Puskesmas Cikadu. Terkait pelayanan ini tentunya kan di Puskesmas itu ada pelayanan dalam gedung dan luar gedung. Di dalam pelayanan kesehatan tidak mungkin akan diselesaikan sendiri oleh Puskesmas. Pasti ada peran dari lintas sektor atau stakeholder yang di sini yang ada di khususnya wilayah kerja Puskesmas Cikadu, sehingga kami harus bisa melihat secara objektif. Jadi kalau yang dilaporkan ke kami itu kan tentunya yang baik-baik ya Pak. Ya. Tentunya pengennya yang jadi potret. Karena kami sebelum datang, Puskesmas sudah mengirimkan dulu dokumen-dokumen ke kami. Jadi kami melakukan telusur, terus tanggal 1 kemarin itu kami melakukan daring, kami lakukan klarifikasi atau wawancara terkait dokumen-dokumen yang sudah diberikan benar atau tidak.
2 hari ini, tanggal 3 dan 4 kami melakukan cross-check lapangan. Benar atau tidak apa yang disampaikan oleh Puskesmas, sehingga mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu, dan tadi sudah menunggu cukup lama karena di dalam pelaksanaan kami harus melakukan klarifikasi dulu, klarifikasi yang sudah kami lakukan kemarin sebelum ketemu Bapak Ibu semua. Nah, terkait dengan itu makanya Puskesmas tidak boleh masuk ketika kami melakukan wawancara dengan lintas sektor. Karena apa? Takut lintas sektor ini tidak bisa secara bebas menyampaikan apa permasalahannya, walaupun mungkin saya yakin dengan kedatangan Bapak Ibu ini sudah merupakan dukungan luar biasa terhadap Puskesmas Cikadu. Untuk itu tanpa mempersingkatnya Bapak Ibu, kami tentunya pertama Soebul yang punya wilayah dari Pak Camat, monggo Pak bisa menyampaikan peran camat atau permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Cikadu ini, dan bagaimana kinerja Puskesmas Cikadu ini, terus hubungannya dengan kecamatan dan stakeholder yang terkait di wilayah kerja Puskesmas ini. Monggo Pak Camat bisa disampaikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi Sarwaji Bu, yang sekarang Camat Watu Kumpul. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan keberadaan Puskesmas Cikadu. Jadi untuk Puskesmas Cikadu merupakan salah satu puskesmas dari 2 puskesmas yang ada di Kecamatan Watu Kumpul. Jadi untuk yang Puskesmas Watu Kumpul ada 8 desa, sedangkan untuk yang Cikadu di kawasan untuk 7 desa. Dibandingkan dengan Puskesmas Watu Kumpul kaitannya dengan lingkup masyarakat yang menjadi layanan kesehatan, jelas 2 desa Puskesmas Cikadu ini lebih banyak warga yang berada di sebelah timur ini. Notabene bahwa kalau misalnya Puskesmas Watu Kumpul ada semacam layanan kesehatan swasta, mega klinik kalau nggak salah. Sedangkan di Cikadu sendiri ini berarti mutlak bahwa melihat sisi teritorial wilayah, terus mungkin juga keadaan jalan yang dari dulu ke dulu itu masih seperti ini Bu. Dan jelas kami harapkan bahwa Puskesmas Cikadu sudah sampai sekarang ini berarti sudah bisa memberikan layanan kesehatan yang maksimal menurut kami, yang kami rasakan juga dari masyarakat. Bukan berarti karena satu-satunya menjadi layanannya itu kurang maksimal, tapi berdasarkan penyampaian dari masyarakat bahwa Puskesmas Cikadu ini sudah memberikan layanan yang maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan koordinasi, jelas bahwa kami sendiri merasakan betul keberadaan teman-teman yang berada di Puskesmas Cikadu kaitannya dengan semangat untuk waktu penyelesaian permasalahan COVID. Itu jelas kurang begitu terlalu turun tangan, karena pada saat itu yang mungkin lebih lebih tahu betul ini dari Pak dan Ramil sama Pak Kapolsek kaitannya dengan penanganan COVID. Tapi dengan cerita-cerita yang kami terima bahwa teman-teman dari Puskesmas Cikadu ini sudah luar biasa, karena memang medannya ini sangat berat dibandingkan dengan puskesmas yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga kaitannya koordinasi juga pada saat kami melaksanakan rakor di tingkat kecamatan, Puskesmas Cikadu juga, Puskesmas Watu Kumpul juga kita panggil kaitannya dengan beberapa permasalahan kesehatan, dan juga respon dari teman-teman ini sudah sangat bagus kaitannya dengan beberapa penanganan kesehatan. Mungkin itu saja Bu yang bisa kami sampaikan, barangkali yang kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Pak Camat, mungkin boleh saya bertanya lebih lanjut nih Pak, terkait sudah disampaikan oleh Puskesmas bahwa ada permasalahan yang tidak kalah penting adalah pemenuhan sarana prasarana di posyandu yang masih kurang optimal. Nah, kalau beberapa tahun ini sebenarnya ada pengadaan alat antropometri di posyandu, itu seluruh Indonesia
sebenarnya cukup banyak. Nah, apakah di Cikadu ini sudah terpenuhi belum, Pak? Iya. Sudah semua posyandu sudah sesuai dengan standar mendapat alat antrometri? Sudah nggih? Ada berapa posyandu total? Untuk wilayah Cikadu, Iya. untuk desa Cikadu ada 6 pos. 6 posyandu. Desa Cikadu. Oh, desa Cikadu saja. saja. Sudah dapat semua posyandunya. Satu pos itu mencakup satu RW. Kalau di sini apa Pak? RW? Satu RW atau satu RW? Ada yang satu. Iya, betul. Berarti artinya begini Bapak, di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan posyandu ini kan ujung tombaknya. Dia pertama kali mendeteksi deteksi dini di masyarakat sebelum terjadi kejadian. Peran masyarakatnya kan cukup tinggi. Misalnya seperti Pak Camat, apakah kader ini dilibatkan secara rutin? Misalnya posyandu itu bagaimana pelaksanaannya ketika waktu mau posyandu? Contohnya kan posyandu yang sering. Terus apa lagi? Selain Posyandu, kelas balita, kelas ibu hamil, lansia. Nah, itu kontribusinya kader apa Bu? Perannya kader di situ? banyak untuk melayani baik itu apa namanya pencatatan atau bisa juga penyuluhan seperti itu. Setiap posyandu puskesmas datang. Ada pembinaan rutin setiap bulan, pertemuan kader kayak gitu atau apa gitu dari puskesmas, atau kalau nggak sebulan ya 2 bulan atau 3 bulan atau setahun sekali. Ada. Sering. Oh, bidan desa, lewatnya bidan desa. Berarti karena bidan desa baik. Bapak camat, saya kembali ke Pak Camat. Nyun sewu, kalau di kecamatan waktu kumpul itu kan ada dana desa nih, setiap desa punya dana desa. Nah, untuk dana desa ini penggunaannya untuk di sektor kesehatan apa Pak? Yang tahu betul teknisnya Pak Kades saja Bu. Oh, betul Pak Kades bisa menyampaikan penggunaan dana desa kaitannya dengan permasalahan kesehatan. Lalu saja terkait dengan penggunaan dana desa yang untuk kesehatan itu sudah diatur dalam Permendes juga. Aturan sudah ada, itu utamanya untuk pencegahan stunting, kemudian untuk kegiatan PMTAS atau memberi vitamin untuk makanan tambahan ibu hamil, kemudian lansia, terus yang lain juga. Kemudian untuk fisiknya, untuk membuat jaminisasi rumah tidak layak huni termasuk masuk ke bidang kesehatan. Itu salah satunya itu. Kemudian honor untuk kader kesehatan maupun Berapa Pak ordernya? bervariasi antar Bulanan atau bentuknya honor, memang honor, bukan uang transport ya? bukan. Bervariasi memang nggak diatur atau sesuai anggaran yang ada? Maksudnya kecukupan anggarannya, misalnya cukup sebulan sekali, ya sebulan sekali, setahun Enggak, sekali. kalau kita 1 tahun sekali, tapi itunya Pemilihannya beda. di antara 150 per bulan. Transportnya beda dong, selain itu. Ada Kalau transport? kalau ada acara. Kalau itu kalau acara ke puskesmas maupun ke dinas kesehatan. Kalau pakai dana desa? Iya pakai dana desa. Selanjutnya mungkin luar biasa Pak. Jadi penggunaan dana desa ini sangat membantu ya. Ternyata tidak hanya digunakan fisik saja, tetapi juga untuk non fisik. Karena kalau saya kan dari kota Semarang, nggak ada dana desa Pak. Jadi kader itu nggak ada dapat honor. Jadi benar-benar apa namanya sukarela. Apa namanya kita, tapi ya kami tentunya SSN-nya beda. Kalau di kami itu kader sekali datang itu kan semua ada transportnya, jadi dia tertolong oleh transport karena memang tidak boleh diantar oleh honor. Terus untuk PMTAS, mobil lansia dan kenang samping.
Selanjutnya saya ke Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil ini di dalam sekarang ini kan lagi permasalahan utama di yang kemarin disampaikan Puskesmas itu adalah tentang masih banyaknya pertolongan bersama, masih ada bukan banyak, masih ada sekitar hampir 10% pertolongan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan. Karena di sini ternyata masih ada dukun bayi. Kapolsek perannya apa ya, komunikasinya dengan Puskesmas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati tim Puskesmas dan menghormati Pak Pak Kades dan Ibu. Dan dari kami Kapolsek Timur, dari Pusen ini Ibu sampaikan tugas dari Pusen kan dari ibu hamil sampai mati itu masuk semuanya ya. Untuk kerjasama lintas sektor Puskesmas di wilayah Timur, usia itu sangat erat, terutama yang di bawah itu Bidang Dinas sama Bidang Desa yang melaksanakan tentang pendampingan posyandu, pelayanan masyarakat, dan yang terakhir yang sering dari pihak kami usia stunting yang pendataan dan pemberian harus sekedar disilah gitu. Kalau dari Mas itu ada sarana lengkap dalam arti mendatangi keluarga yang anaknya dalam kurung anaknya itu stunting ya, kurang isi ya. Dari Mas dari dinas itu ada walaupun tidak banyak sedikit, misalnya pemberian telur, susu anak-anak tersebut yang lepas atau berikan ke stunting. Salah satunya tugas Permin. Kedua yang terjun langsung ke desa itu bertindak Mas bersama Bidang Desa sama dokter Puskesmas penyuluhan tentang anak-anak remaja, kesehatan reproduksi sama usia lanjut Bu. Usia lanjut juga tersentuh ke usia lanjut, misalnya tentang kesehatan apa yang kena di penyakit tua ya, dan untuk Polsek Pak Lumpur juga ikut melaksanakan pendampingan dan sebagainya. Salah satunya demikian Bu. Terima kasih. Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya SMD betul? Ada yang pernah mendengar SMD? Bukan ada? Iya, Pak. Pak Bika nomor dari kamu pernah mendengar betul? SMD. SMD Survei Mawas Diri. Pak Lurah pernah dengar Pak? Pernah ikut nggak Pak? Pernah melakukan betul? Iya. Kadang pernah melakukan? Pernah aku sekali atau nggak pernah atau kadang-kadang atau rutin? Kalau SMD Survei Mawas Diri. Jadi di situ adalah setiap tahun biasanya itu Puskesmas sekitar bulan November Desember. Ya tahu? Bukan ada sering ikut. Bukan ada aja. Bapak-bapaknya hadir. Hadir. Tidak diundang maupun tidak hadir. Kalau tidak hadir kan berarti diundang tapi tidak hadir. Atau memang dari Puskesmas tidak mengundang. Diundang ya. Pak Lurah pernah tahu. Berarti kan inseknya pernah diundang. Tapi mungkin sibuk atau lupa biasanya. Kalau nggak diwakilkan staf, biasanya gitu. Nah,
Begini Bapak Ibu, SMDM-MD itu survei mawas diri itu adalah melihat potensi-potensi atau permasalahan yang ada di wilayah masing-masing berdasarkan masukan dari masyarakat itu sendiri. Jadi bukan Puskesmas yang menentukan, oh tahun ini saya mau melakukan kegiatan kelas ibu hamil. Itu tuh harusnya sudah berdasarkan dari survei mawas diri tadi. Terus misalnya ada pernah nggak Bapak Ibu itu usul Puskesmas ditambahi apa atau pelayanan apa gitu, pernah nggak Bapak Ibu? Apa contohnya? Rawat inap usulannya. Lah itu ini gunanya ini Pak. Jadi SMDM-MD itu nanti akan menjembatani. Pasti nanti ketika panjenengan usul terus kok Puskesmasnya orang anu. Jadi pertanyaan kan bisa ditagih itu. Kok ini saya kan sudah usul kok nggak bisa? Wah karena sudah usul dinas kan tergantung anggaran kalau apa kan rawat inap. Tapi sebenarnya kalau rawat inap bapaknya saya ini boleh berbangga hati. Saya itu istri. Walaupun saya itu di kota besar, Puskesmas kota-kota besar Semarang kecil-kecil Pak. Puskesmasnya itu paling 2-3 kali ruangan ini saja. Jadi kalau saya mengembangkan puskesmas, biasanya saya ke atas. Nah, kalau ini berarti usulan yang belum terselesaikan adalah rawat inap ya Pak. Terus apa lagi? Dari Pak Camat, Pak Daname atau Pak Kapol? Saya dokter spesialis. Oh, dokter spesialis. Ini saya dokter gigi sudah ada. Kalau dokter gigi itu bukan dokter spesialis, sama. Jadi kalau dokter gigi itu dia memang sekolahnya dari awal dokter gigi, bukan dari dokter umum terus spesialis dokter gigi, bukan. Jadi dari awal dokter itu bagi dua, dokter gigi dan dokter umum. Kalau mau spesialis jantung atau penyakit dalam itu dari dokter umum. Masuk ke dokter spesialis tadi yang dipilih apa. Kalau dokter gigi spesialisnya ada sendiri lagi. Biasanya spesialis orto, setelah bedah mulut dan sebagainya yang khusus pergigian. Nah, nanti usulannya itu memang kalau saya lihat Pak, saya baru hari ini Pak, ini wilayah Jawa Tengah kok ya sih koyo ngene ya. Belum ke sana Bu. Belum Pak, saya tadi baru dari saya nginepnya kan di Pemalang. Baru tadi pagi itu berangkat terus gini, Bu, besok nginep di sini aja, jangan turun ke bawah. Saya tuh nggak membayangkan kalau saya di Semarang kan 1,5 jam, 2 jam itu kecil gitu, karena jalurnya bus gitu Pak. Saya mikir ini kok perjalanan dari Pemalang mana hotel sampai ke sini kan sampai 2 jam ya Pak ya. Bayangan saya itu, aduh sepiro toh, ternyata karena medannya ya Pak ya. Orang iso ngebut saya sampai keri ya kok sih. Iki lihat itunya kan gitulah itu. Memang Pak kalau saya lihat kondisi seperti ini harusnya ada rawat inap karena jauh aksesnya. Dan piye meh babaran ditolong oleh tenaga kesehatan mau aksesnya kayak gini. Mesti kan yang terdekat toh ada di Badungun ya Badungun. Nah betul berarti itu nggih Pak dokter apa namanya karantina dokter spesialis minimal itu dokter spesialis penyakit dalam dan oksigen. Harusnya itu memang harus mulai memikirkan ke dinas kesehatan. Nanti akan kami masukkan ke kepala dinas dan ke tentunya itu kalau kan pemerintah daerah. Terus ada lagi Pak selain itu? Kalau pengadaan kayak misalnya mobil ambulan ini teman-teman dari desa ini kan ada memang mobil siaga tapi standarnya tidak ambulan ya. Kira-kira kalau di sini puskesmasnya ada penambahan kira-kira bisa Pak. Jadi setiap tahun itu kami aja yang kota besar itu selalu membuat usulan ke Kementerian Kesehatan dan itu dibuka sehingga nanti pinter-pinternya puskesmas ini dan dinas tentunya, karena kalau kami selalu berkoordinasi puskesmasnya ambulannya dengan jumlah penduduk sekian, medannya sekian itu bisa dijadikan alasan. Nah itu dimasukkan usulan kalau tidak benar, karena memang standarnya beda. Kalau yang ambulans siaga itu kan dia tidak ada tenaga medisnya, paling hanya sebagai transport antara gini dan sebagainya. Nah untuk ambulan itu kalau standarnya ambulan kegawatan memang beda, harganya juga beda Pak. Biasanya itu di atas 500 baru dia pakai ICU atau apa itu di atas 500 sampai 700-an. Kalau yang lebih komplit lagi itu di atas 700 biasanya. Nah itu
memang boleh Pak, berarti bulan kegawatan gitu ya. Sama lagi Pak, ini pupung saya ketemu panjenengan karena biasanya kalau pihak ketiga yang menyampaikan kan tanda kutip ada perhatian. Nah, jenengan kan dianggap pihak ke satu sama-sama sama-sama dengan puskesmas apa namanya. Jadi ya mungkin juga puskesmas tidak ada kekuatan untuk nyonggek istilahnya gitu. Di sini ada calon anggota legislatif enggak? Banyak. Nah itu harusnya Pak disuruh kayak gitu. Dia kan bisa punya akses ke atas untuk istilahnya nyonggek anggaran. Kamu mah di luar ada. Kamu mah. Habis itu kalau nggak terima stres ya Pak ya. Gitu. Repot tuh sih sebenarnya. Baik, sudah saya catat ya Pak G. Berarti tadi rawat inap, ambulan, terus apa lagi? Ini dari sekolah ini sama KUA, Tribun. Tadi saya melanjutkan usulan dulu, baru saya. Oh, oke siap, monggo. Kalau saya nambahinnya itu memperluas ruang rapat ini boleh nggak? Pikir-pikiran tidak berapa umum itu tambahannya tadi. Nah sekarang dari KPK, mohon maaf, minta pinjam mic. Kalau suaranya bunyikan gitu Pak. Oh iya, coba dibunyikan. Story ini udah kedengeran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rodzikin, KPK singkatan dari Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kecamatan Batu Kumpul. Peran KPK terhadap puskesmas Sikadu khususnya ikut mendukung dan membantu program-programnya seperti ada BIAS, ada UKS, ada program kecil dan sebagainya. Kemudian kami sering diberi surat undangan untuk hadir rapat maupun sosialisasi. Kemudian kami berharap hal ini bisa berlanjut sampai dengan tujuan yang diharapkan tercapai. Anak-anak sekolah yang mengenal kesehatan secara mendalam untuk menjaga dan menyehatan anak-anak sekolah. Itu hanya masukan, tetapi kerjasama kami sudah sangat baik antara KWK dengan Puskesmas Sikadu. Tinggal meningkatkan saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi disampaikan bahwa pengen menyehatkan anak-anak sekolah tapi ditingkatkan. Iya. Pertanyaan saya, biasanya dalam rangka penanggulangan stunting itu, kalau selama ini Bapak Ibu itu kan fokusnya mesti di anak-anak yang sudah stunting, mesti PMT terus bayangannya gitu. Nah, padahal penanggulangan stunting itu dimulai dari anak sekolah sampai dengan balitanya tadi, sampai ibu hamil dan sebagainya. Selain itu apa? Operasi timbang enggak? Nah, kalau sampai darah tambah, itu Pak kepala sekolahnya diberitahu. Tablet tambah darah itu diminum berapa kali? Ini anak sekolah, cuma mikir ibu hamil. Anak sekolah berapa kali? Satu sekali itu dikasih apa Pak? Satu gerencing itu? Apa tablet bijian? Satu tok berarti. Tablet tambah darah untuk remaja putri itu diminum seminggu sekali. Harusnya ada Pak, karena gini, stok tablet tambah darah itu kemungkinan di anak itu biasa begitu. Kalau di SD tidak sampai segitu banyaknya. Mungkin SMP. SMP-nya. Ini nggak ada yang SMP gitu. Oh. SD tidak sampai segitu. Kalau SD itu satu kali, tetap Pak, dari remaja putri. Kalau mungkin dia sudah masuk remaja, kan usianya anak kan beda-beda nih, 15 tahun dan sebagainya. Kalau anak-anak itu SD itu paling banter kan umur 12. Nah 12 mungkin karena belum menstruasi dan dia yang diberi adalah yang menstruasi. Kalau yang menstruasi itu wajib seminggu sekali. Karena apa?
untuk pengobatan anemi itu tidak bisa seperti kita mengobati kayak batuk pilek, diobati langsung minum obat selesai ya. Karena kalau tablet tambah darah itu masuknya di serap tubuh itu sesuai kebutuhan tubuh. Mau diberi sehari 5 atau berapa, mampunya dia 1 tablet misalnya, ini kasarannya ya kan hitungannya, dia akan dikeluarkan lewat urin, tetapi harus rutin. Jadi nggak bisa model kayak tadi kita flu diobati 3 kali selesai sembuh, enggak. Kalau itu harus rutin untuk meningkatkan. Kenapa? Kejadian perdarahan ibu hamil biasanya penyebab terbanyak adalah anemia. Nah anemia itu biasanya mulai bergejala ketika remaja putri. Nanti hubungannya nanti dengan KUA. Saya mau tanya, KUA calon pengantin itu dilakukan penyuluhan badan. Ada kelas tatin, bimbingan perkawinan dilakukan oleh KUA sendiri atau melibatkan puskesmas? Kalau ada acara setahun 2 kali, kita melibatkan Setahun 2 kali itu Bu, bisa mau tanya, yang menikah sebulan berapa? Nah iya, kan ini setahun 2 kali nih ya. Dilakukan misalnya bulan Mei sama bulan November. Nah yang menikah Januari, Februari, Maret, dan ini kan berarti belum dilakukan edukasi. Kalau itu kan program dari yang 2 kali. Udah kali kemana? Dari mandiri itu setiap pendaftaran dijadakan. Ada konseling mandiri sebelum dia diberikan rekomendasi. Nah, saran saya Bu, di puskesmas itu nanti komunikasi dengan puskesmas. Berarti saya juga menyampaikan puskesmas. Kan ada yang namanya kelas catim. Ada ya kelas ada di mana ngerti gitu. Dilakukan kapan oleh puskesmas? Berarti puskesmas belum melibatkan KUA. Ya, jadi harusnya di puskesmas itu kan ada anggaran kegiatan untuk pasangan pengantin, koordinasi dengan KUA. Calon-calon pengantinnya itu diundang yang sudah mendaftar di KUA tapi belum dilakukan pembinaan tadi, belum dilakukan edukasi. Itu dilakukan rutin karena dia sebulan sekali kan pasti ada calon pengantin. Iya. Nah itu mungkin perlu koordinasi lebih lanjut terkait dengan kelas calon pengantin ini, sehingga harapannya itu terus nanti pertanyaannya mungkin pasti kan ada ya Bu, daftar kan aturannya daftar 2 atau 3 bulan baru menikah, kan ada yang mendadak juga. Nah yang mendadak gini Bu, ini kan kawin di masing-masing desa ada pendampingnya, ada mutinnya gitu ya. Jadi mungkin malah gitu. Kalau dan puskesmas saben minggu, setiap minggu itu pembinaan kayaknya nggak memungkinkan. Tapi yang membutuhkan dari warga memang si murid itu. Itu pasti koordinasi dengan puskesmas. Oke, berarti sudah nggak masalah ya Pak ya? Sudah masalahkan. Bahkan di desa kan ada beda-beda. Saya juga diantaranya satu. Kemarin di desa saya ada beberapa yang mendapat sertifikat terkait penyuluhan. Itu Bu berarti kampanye nih kayaknya harus dikoordinasikan. Jadi ternyata di bawah, level bawah sudah berkoordinasi dengan baik. Mungkin rutinnya kegiatannya KUA 2 kali dalam satu tahun itu. Iya, jadi mungkin gini Pak, dibiasakan kita mulai kalau punya anggaran. Jadi jangan terjadi double anggaran. Gitu. Puskesmas sudah ada anggaran ini rutin setiap bulan. Kemenang juga sudah ada 2 kali setahun. Harapannya jangan sasaran yang sama. Jadi kegiatan ini nggak double, bisa mencakup semuanya karena bisa jadi pasti tidak semua calon pengantin itu tertangkap. Gitu, pasti ada yang berinjan Kalau waktu penyuluhan calon pengantin yang diundang calon pengantin putri atau putra? Dua-duanya. Terus berarti udah bisa dengan baik. Matur nuwun. Terus ini yang belum saya tanya Pak Kader sudah kelas-kelas. Ibu dari mana Bu? Oh kader. Saya mau tanya ini kader 7 desa lalu semua nggih? Perwakilan. Jadi perwakilan 7 desa. Saya mau tanya kegiatan posyandu di masing-masing desa
Itu mulai persiapan, pelaksanaan sampai terakhir itu bagaimana? Monggo bisa cerita salah satu. Oke, untuk pelaksanaannya ya seperti biasa kami lakukan setiap bulan. Kita mulai dari 7:30 kami sudah untuk bersiap-siap untuk menyambut ibu balita dan ibu hamil juga. Untuk pertama adalah kita untuk pendaftaran menyediakan 5 meja itu seperti biasanya. Dan 5 meja. 5 meja apa aja? Berarti pendaftaran, lalu pencatatan, penimbangan, pengukuran tinggi badan, terus pengukuran lingkar kepala, atau lingkar lengan juga seperti itu. Tugas ngapain Mbak kalau di posyandu? Kalau bidan desa biasanya ya untuk penyuntikan ke bayi dan pemeriksaan pada ibu hamil. Biasanya kami kalau di pos-pos itu untuk kelas balita dan kelas ibu hamil itu berbeda hari seperti itu. Ada pos bidu bukan? Iya, ada pos bidu. Semua desa ada pos bidu. Ada. Kasus hipertensinya di wilayah Puskesmas Cikadu ini cukup tinggi. Iya, betul. Dan upayanya belum maksimal. Jadi targetnya belum terpenuhi. Kendalanya apa waktu pos bidu? Bayar nggak? Enggak. Enggak. Kayak gula-gula. Betul gini. Ada swadaya dari masyarakat. Pembelian alat-alatnya dari mana? Puskesmas yang bawa kayak stik pemeriksaan. Dari desa juga sebenarnya ada sebagian menganggarkan untuk yang tes itu ya, karena itu ada, namanya apa itu ada. Dan kalau untuk Puskesmas Cikadu, tidak tahu sudah merata di desa belum. Di samping posyandu itu juga ada pembinaan ke kelompok tani. Tidak tahu sudah sama juga. Nah, itu sudah ada kegiatan untuk kelompok tani yang biasanya pertemuannya di sawah untuk pemeriksaan masyarakat petani-petani kaitannya dengan kesehatan. Ini juga lain dengan pos bidu lain, tapi ada kegiatan seperti itu. Biasanya dilaksanakan di tengah sawah. Ya, ada penyuluhan, terusan pemeriksaan tensi, darah, dan kolesterol, dan seperti itu. Biasanya dilakukan kapan? Harinya. Kalau Setiap bulan enggak rutin? enggak kalau di sini enggak sama ya, 7 desa ini enggak sama. Kalau di Cikadunya itu setahunnya bisa 2 kali atau 3 kali. Bahkan kadang-kadang Bapak enggak tahu dari mana, misalkan sepatu bot, atau ya, itu enggak tahu, mungkin baru di Cikadunya mungkin. Tapi itu ada. Biasanya sepatu bot, terusan ransel, terusan mantel itu ada itu. Ini yang terakhir, ya, yang terakhir ini sekitar 2 bulanan. Di Cikadu ada kegiatan itu. Di luar posyandu. Baik, saya rasa cukup ya. Jumatan juga sebelum bisa tutup, mungkin ada bisa Pak Camat atau perwakilan dari Pak Pres atau dari Pak Lurah atau dari kader, hal apa yang membuat tidak nyaman panjenengan dengan Puskesmas Cikadu, baik itu pelayanannya, SDM-nya, atau sarana prasarannya. Kalau sarana prasarana jelas ini tadi ruangan ya Pak ya, tidak membuat nyaman, atau ada sesuatu yang perlu dibenahi di Puskesmas Cikadu itu apa? Tempat parkir. Tempat parkirnya di mana? Di dalam Ini kalau peso status samanya Kurang 200 mas. unit. Biasanya kalau di
bondo desa atau apa gitu loh. Kemarin sama yang di Batu Kumpul itu kayaknya gitu ya Pak ya? Yang sebelah rawat inap itu kan pasti desa. Ini sudah halaman puskesmas sih. Parkirnya berarti kan sebelah masih bisa memungkinkan. Terus sama lagi Pak? Mas 14 tahun ada di 4 puskesmas. Kemudian saya jadi wakil direktur pelayanan di Rumah Sakit Susilo, di kepala bidang pelayanan kesehatan di Dinkes, kemudian direktur Rumah Sakit Surodadi, kemudian pernah direktur Rumah Sakit Susilo, terus jadi kepala dinas kesehatan 10 tahun. Saya mengabarkan ini karena saya mengalami secara pribadi. Lakukan itu semaksimal mungkin untuk membantu orang lain, untuk menolong sesama. Kan puskesmas ini kan itu memberikan pelayanan pada orang lain. Pelayanan apa? Pelayanan yang baik, yang sempurna. Pelayanan yang mencoba itu jangan pelayanan yang mohon ini asal-asalan abal-abal, bahkan cenderung kita hanya formalitas. Itu jangan, nanti value dengan nilai dengan di hadapan Allah itu sedikit. Kita kan sedang ngambil poin untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia. Kehidupan di akhirat nanti yang kita bawa apa? Amal ibadah, amal soleh yang ada di dunia. Amal soleh kita bekerja dari hari Senin sampai Sabtu di mana? Ya di puskesmas ini. Ya kan banyak soal di rumah ya dengan tetangga, membantu dengan keluarga. Oke. Tapi yang di sini diatur dengan aturan-aturan yang tentunya salah satunya lewat jalur akreditasi. Saya meyakinkan itu. Nanti saya telusur beberapa hal ya kaitannya dengan sudah benarkah dengan di situ supaya apa? Supaya sesuai standar. Kalau bicara standar itu sebetulnya adalah bicara di mana Anda sedang melakukan pelayanan penanganan yang terbaik, yang bermutu, dan itu sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Kebutuhan mereka, harapan mereka seperti itu. Masyarakat harapannya seperti itu. Ada yang terucap, ada yang tidak. Makanya yang datang ke sini, ya saya apresiasi teman-teman yang di sini yang sudah puluhan tahun, ada yang baru berapa bulan, ada yang hitungan dengan jari, ada yang sudah puluhan tahun. Pengabdian luar biasa. Yakinkan itu bahwa dengan itu dicatat oleh Allah dan Allah tidak pernah keliru, tidak pernah salah, tidak pernah kurang, tidak pernah kelebihan, tepat. Dan itu sedang dengan kumpulkan untuk hidup. Nah, luar biasa, saya tadi naik. Tapi saya tahun 90 sampai 93 saya sebagai kepala puskesmas Jatinegara dekat Dongkal. Dulu hampir sama seperti ini. Iya. Betul. Saya malah jalannya belum aspal dulu yang ke desa-desanya. Saya naik motor, mana sampai sekarang saya sama naik motor apa? Gara-gara saya di Jatinegara saya naik motor. Dan saya lakukan itu dengan saya bersemangat, saya senang ketemu kader, ketemu masyarakat, posyandu. Saya posyandu hampir kalau saya tidak ada rapat, saya datang posyandu. Kadang-kadang naik pusling, naik motor sendiri, saya ketemu dengan masyarakat. Saya yakinkan bahwa teamwork saya, tim posyandu saya itu bekerja dengan baik untuk menolong masyarakat, dan yang kita dapatkan nantinya adalah pahala. Sudah kita hitung-hitungannya dan jenengan sudah on the track. On the track itu artinya ya kan sudah di bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu ada amal yang luas loh. Coba Mbak Elisa Ismawati ya. Misalnya jenengan apa bidan apa? Bidan. Dengan wajah yang sama bekerja di Bank Mandiri. Saya pakai laser, pakai shawl, senyumnya harum, ya, senyumnya terus mengembang, terus menawan, terus ada nasabah datang, salam, ada yang bisa saya bantu? Yang datang bawa uang atau mengambil uang, ya, baunya harum, datang sendiri ke kantornya ber-AC, baunya harum juga. Kemudian Mbak Elisa kerja di sini, nolong ibu hamil yang kadang orang sakit,
Orang sakit bagaimana kadang-kadang nggak mandi 3 hari, jamnya menyeringai, ya datang, tapi Mbak Elisa harus menerima dengan senang hati. Itu sakitnya apa? Kata-kata Mbak Elisa saat di Bank Mandiri ada yang bisa saya panggil dan itu sakitnya apa? Value-nya berbeda. Beda di hadapan Allah, yakin, saya yakin itu beda. Senyumnya, kalau sama-sama senyum, nilainya beda. Mungkin kalau di Bank Mandiri nilainya 10. Di sini nilainya berapa? 1.015. Lebih banyak. Ya, 5 kali. Saya lebih banyak. Lebih banyak. Yakin itu. Makanya kalau sampai pegawai bank masuk surga, Mbak Elisa protes. Kalau gitu saya akan jadi pegawai bank saja. Tapi kalau Mbak Elisa masuk surga, yang sana mungkin sana, aduh saya belum jadi bidan ya dulunya ya. Saya hanya ingin mengatakan ladang amalnya lebih banyak, lebih luar biasa dan lebih bukannya terbuka lebar. Kalau di bank cuma sekian kok. Bisa saya bantu. Kasih ke sana ke customer. Benar juga. Aduh, ini. Jadi aku nanti pun ada buku pinnya jangan kasih kosong. Kalau badan dikit tepi. Dan bisa bikinnya apa? Niko kalau tentukan bayi itu bayi ngonten-ngonten aja kalau gitu. Bayinya jangan marah terus. Dia dengar salah. Poinnya dicolong akhirnya. Colongan. Itu kan madang amal. Cukup jawab ini monggo Bu. Monggo. Wah, itu langsung poinnya. Ya, game ya, dapat dapat senjata banyak ya. Mobile Legends kan. Ini kan sudah on the track. Semuanya di sini on the track. Baik itu dokter, bidan, perawat, tenaga TU, tenaga kebersihan, semuanya sudah on the track. On the track apa? Kita pada posisi. Dan Allah sangat suka jika kita hidup di dunia banyak membantu orang lain, bermanfaat. Misalnya dosa itu nilainya 100. Kurangi ya. Itu jasa sebenarnya. Berarti dengan sedang mencari poin. Laksanakan tugas dan saya bisa begini karena saya melakukan kegiatan saya tiap hari. Karena apa? Mulai saya dilantik sebagai dokter tahun 89 sampai sekarang, saya tidak pernah meninggalkan ruang praktek saya. Saya tetap praktek. Saya jadi direktur ya tetap praktek, jadi wakil direktur praktek, jadi kepala dinas praktek, tetap praktek. Walaupun slotnya berkurang, slot prakteknya dulu pagi, sore, malam. Saya sekarang hanya malam. Tapi saya ingin tetap bertemu dengan pasien-pasien saya. Saya ingin berkomunikasi dengan mereka. Saya ingin mendapatkan pahala dari sisi lain. Mungkin saya saat jadi kepala dinas kan membuat kebijakan, nyusun anggaran, coba bagi-bagi puskesmas jika akumulasi ya. Pakai alat laboratnya, misalnya dapat alat laboratnya 5, jika dulu. Misalnya dapat alat bantuan tinggi, jika dulu misalnya. Saya sampai mengatur itu dan itu saya lakukan untuk sesuai dengan aturan, sesuai dengan skala prioritas. Maka dari itu, akreditasi itu mengatur sampai ke detail itu. Dan saya secara pribadi juga berharap ini dengan semuanya yang ada di ruangan ini timbul persamaan persepsi, sama persepsi tentang apa yang tadi kita baca. Tidak hanya dokumen 2 kali di sini. Oke, itu bagian dari bagaimana standar kita penuhi harus ada catatan. Harus ada dokumen. Karena akreditasi sekarang adalah di mana dokumen dengan itu terpotret dan dikirim lewat GFO itu. Dibuktikan bahwa jenengan telah melakukan upaya-upaya yang luar biasa untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, untuk memberikan pelayanan yang bermutu, untuk memberikan pelayanan yang demi keselamatan pasien,
sampai untuk bagaimana kepuasan masyarakat. Dan saya ngomong gini agar penjenengan nanti kita saat diskusi pemahaman itu tidak terkotapsi bahwa ini sebenarnya saya dokumen selesai, ini selesai. Nah, selain dokumen bisa dibuat pakai contohnya, pakai contekan. Tapi yang penjenengan ada niatan merubah sesuatu untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Nah, untuk itu saya berharap selama 2 hari ini nanti saya juga akan ngecek beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di sini dan kalau saya melihat kepala puskesmas luar biasa, serius untuk memberikan pelayanan. Saya melihat persalinan sebulan ini saya berapa? 50 sudah bagus, saya lihat puskesmas lain di bawah 20. Memang sudah bagus karena memang kalau di sini mau kemana-mana sulit. Ya, makanya jangan kompetitornya sebenarnya sedikit, kecuali ada klinik di sana itu. Tapi jangan justru itu kesulitan lokasi, kesulitan geografi, kesulitan budaya masyarakat itu menjadi jadikan itu peluang luar biasa untuk mendapatkan amal ibadah masuk. Dan yang penting lagi dengan akan memenuhi kebutuhan harapan dari masyarakat. Oke, untuk selanjutnya saya lihat telusur ruangan.